Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel ini tentang seputar Islam. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. 9 peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalian wajib tahu, simak penjelasan berikut. Perlu kamu ketahui, jubah dan sorban milik Rasulullah SAW. Pengunjung sangat antusias untuk melihat dari dekat barang peninggalan kekasih Allah ini. Memandang jubah dengan ukuran besar dan tinggi ini membuat pengunjung membayangkan bagaimana sosok Rasulullah. Jubah berwarna krem ini terbuat dari bahan katun, sutra, dan linen. Jubah merupakan hadiah Rasulullah kepada Ka'ab bin Zuhair dan saat ini disimpan di Museum Topkapi, Turki. Namun sering dipinjamkan untuk dipamerkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Awalnya, jubah Nabi belum ada di Museum Topkapi. Jubah sempat dijaga kaum Abbasiyah di Mesir. Namun, setelah serangan Utsmaniyah pada tahun 1517, jubah milik Rasulullah dipindahkan ke Istanbul. Selain jubah berwarna krem, masih banyak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan mayoritas disimpan di Museum Topkapi, Turki. Berikut peninggalan Nabi Muhammad SAW yang bikin hati menjadi tambah rindu. 1. Al-Quran Mushaf Utsman. Al-Quran Mushaf Utsman adalah kumpulan wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Al-Quran dan hadis ini merupakan peninggalan Rasulullah yang paling berharga karena menjadi pedoman dan tuntunan hidup semua umat muslim di dunia yang tak lekang oleh waktu. 2. Kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci Ka'bah mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. 3. Surat. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad sering menuliskan surat. Mulai dari surat yang ditujukan kepada para raja hingga surat yang beliau tulis untuk rakyat. Contohnya selembar surat dari Rasulullah untuk Najasyi, Raja Habsah. Lalu ada juga surat yang Nabi berikan kepada Kaisar Romawi. Surat bahkan dilengkapi stempel khusus Rasulullah. Ada pula surat untuk Raja Heraklius di Romawi, surat Nabi untuk Raja Makaukas, Mesir, hingga surat yang diperuntukkan Nabi kepada rakyat Oman. 4. Rambut. Selai rambut Nabi Muhammad SAW masih disimpan dalam tabung kecil di kota suci Mekah. Benda peninggalan Rasulullah ini merupakan sisa dari Perang Uhud, sehingga sampai saat ini masih banyak orang ingin memilikinya. Helai rambut Nabi Muhammad SAW juga dapat ditemui di dalam Museum Topkapi. Helaian ini merupakan janggut milik Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya helai rambut, di Museum Topkapi juga menyimpan salah satu patahan gigi Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan didapat ketika Perang Uhud pada 19 Maret tahun 625. 5. Cawan atau cangkir. Benda peninggalan Rasulullah selanjutnya adalah cawan atau cangkir. Cawan terbuat dari tembaga yang mengkilap dan berbentuk cekung dengan ukiran-ukiran khas Timur Tengah di atas penutupnya. Cawan biasa digunakan Nabi Muhammad untuk minum dan membasuh wajah saat berwudu. Beliau juga membawa cawan ini kemanapun ia pergi. Benda ini masih ada di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. 6.
Sorban. Sorban Rasulullah yang disimpan di Museum Topkapi beberapa kali dipinjamkan untuk dipamerkan di Indonesia. Sorban ini sering digunakan Nabi Muhammad sewaktu masih hidup. Sorban peninggalan Nabi berwarna hijau karena hijau merupakan warna favorit beliau. Dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 31 bahwa hijau adalah warna pakaian orang-orang di surga. 7. Telapak kaki. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan tersebut, diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki Rasulullah ini, satu disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. 8. Terompah. Benda peninggalan Nabi Muhammad berikutnya adalah terompah. Alas kaki Nabi ini terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan 2 tali. Sandal ini merupakan saksi bisu perjuangan beliau ketika peristiwa Isra Mi'raj dan perang berlangsung. 9. Pedang. Pedang adalah senjata yang sering digunakan Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuhnya di beberapa tempat. Paling populer, pedang Al-Mathur. Pedang ini dimiliki Nabi sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Pedang Al-Mathur merupakan pedang peninggalan dari ayah Rasulullah. Panjang pedang sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas dan berbentuk 2 kepala ular. Pedang pernah digunakan Nabi dalam beberapa pertempuran. Pedang ini sampai saat ini disimpan di Museum Topkapi, Turki. Itulah beberapa peninggalan Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan atau saran untuk video selanjutnya mohon untuk ditulis di kolom komentar ya sahabat Islam. Mungkin itu dulu yang kami bahas dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.